Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Budina berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat mengikuti Badru, belajar dari rumah. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 dan 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cuaca. Wah, ada yang sudah pernah dengar cuaca itu apa? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penjelasan Budina dengan baik ya. Alhamdulillah, pagi ini sangat cerah. Aku jalan-jalan dulu Loh, di luar ternyata mendung. Sepertinya mau turun hujan. Padahal tadi pagi masih cerah. Kok cepat sekali ya cuacanya berubah? Ternyata benar, mendung tadi pertanda bahwa akan turun hujan. Hujannya juga disertai angin dan guntur. Hujan-hujan begini sebaiknya kita di dalam rumah saja. Nah, anak-anakku, dari cerita tadi, apakah kalian sudah tahu apa cuaca itu? Katanya Budina tadi di awal bahwa cuaca itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Cuaca di sebuah kota terus akan berubah-ubah, bahkan dalam durasi waktu yang sangat singkat. Bagaimana cuaca di kota teman-teman hari ini? Anak-anakku, di Indonesia sendiri itu ada 4 macam cuaca. Yang pertama cuaca cerah berawan, cuaca mendung, dan yang terakhir adalah cuaca hujan. Yang pertama adalah cuaca cerah. Cuaca cerah ini biasanya ditandai dengan matahari bersinar cerah, kemudian langitnya terlihat terang, jumlah awannya sedikit dan udaranya terasa hangat. Cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Kegiatan manusia saat cuaca cerah adalah menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur ikan asin, menjemur keripik, dan biasanya dimanfaatkan oleh petani garam untuk menjemur garam. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan saat cuaca cerah. Yang kedua adalah cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Aktivitas manusia saat cuaca cerah berawan biasanya bisa bermain layang-layang, bermain lompat tali, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Cuaca mendung terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan turun hujan. Langit biasanya berwarna kelabu dan terkadang udara terasa panas. Biasanya aktivitas manusia saat cuaca mendung adalah berkegiatan di dalam rumah, baik itu berkumpul dengan keluarga, bermain dengan teman di dalam rumah, bermain dengan keluarga di dalam rumah, dan berbagai macam lainnya yang bisa dilakukan. Yang keempat adalah cuaca hujan.
Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Saat hujan turun, yang perlu kita perhatikan adalah lebih baik kita berlindung di dalam rumah, menikmati makanan hangat bersama dengan keluarga, atau bisa melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah bersama dengan keluarga. Nah, hindari mandi air hujan karena hal itu akan mengakibatkan tubuh kita sakit. Anak-anakku, akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tidak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Apa itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, pada siang hari udara terasa panas, pada malam hari hujan sangat deras sehingga udara terasa sangat dingin. Itu dinamakan cuaca ekstrim dan ini sangat berbahaya terhadap tubuh kita karena mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasanya muncul saat cuaca ekstrim adalah yang pertama, flu. Jika kondisi tubuh kita lemah atau kurang sehat, maka kita akan mudah terserang flu. Yang kedua adalah mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga adalah sesak napas, yaitu ketika udara berubah dengan sangat cepat sehingga itu menyebabkan orang-orang tertentu akan sesak napas. Maka dari itu, agar terhindar dari penyakit-penyakit ini, walaupun kita berada dalam cuaca ekstrim, kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Yang pertama, rajin berolahraga. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh sehingga kita tidak mudah sakit. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Jika mataharinya terik, gunakan pakaian lengan panjang agar kulit kita terlindungi. Dan yang ketiga, di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya untuk menggunakan masker. Apalagi di masa pandemi seperti ini, masker sepertinya adalah benda yang tidak boleh lepas dari tubuh kita. Selain cara tadi, agar kita terhindar dari beberapa penyakit akibat cuaca ekstrim, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui kondisi cuaca setiap harinya. Misalnya, kondisi cuaca besok akan terjadi hujan, maka sebaiknya kita berjaga-jaga dengan membawa payung dan jas hujan jika bepergian. Nah, bagaimana ya caranya agar kita bisa mengetahui kondisi cuaca setiap harinya? Apakah bisa kita mengetahui dengan sendiri? Tidak, teman-teman, tentu ada yang bertugas untuk menganalisis kondisi cuaca setiap harinya. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disingkat dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Apa itu BMKG, teman-teman? BMKG adalah badan yang bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, dan keadaan awan serta curah hujan. BMKG memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang bisa menentukan kondisi cuaca setiap harinya, melainkan
Kondisi cuaca tersebut dianalisis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Berikut adalah contoh perkiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG pada setiap tempat atau setiap daerah dengan waktu yang sama, namun hasilnya adalah berbeda-beda. Seperti yang Bu Dina sampaikan tadi, bahwa cuaca tersebut adalah keadaan udara pada suatu tempat. Jadi, kemungkinan suatu tempat yang berbeda itu cuacanya juga berbeda, seperti yang kalian lihat pada video ini. Pada tanggal 16 November 2019, kondisi cuaca di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, itu tadi materi yang dapat Bu Dina sampaikan tentang cuaca. Pesan Bu Dina adalah selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca yang ekstrim seperti sekarang ini. Bu Dina selalu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring dalam keadaan sehat dan semangat. Baik teman-teman, sampai bertemu di Zoom meeting bersama guru kelasnya masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan saat Zoom meeting nanti. Bu Dina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.